Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengkajian muskuloskeletal ya. Untuk di pengkajian muskuloskeletal sendiri, untuk tekniknya sebenarnya kita kenal dengan look, feel, dan move ya. Look itu kita observasi, feel itu kita palpasi, dan move itu dengan rentang gerak. Nanti salah satunya adalah yang dilakukan adalah pengkajian kekuatan otot. Baik, untuk tujuannya sendiri nanti di pengkajian kekuatan otot salah satunya adalah untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau gangguan pada sistem otot dan muskuloskeletalnya ya, dan otot dan tulangnya sebagai alat gerak aktif maupun pasifnya. Baik, untuk pengkajian di kekuatan otot sendiri itu rentangnya dari mulai 0 sampai dengan 5 ya. Untuk 0 sendiri itu menunjukkan tidak ada kekuatan otot sama sekali, jadi tidak ada kontraksi dan tidak ada pengencangan dari muskulus atau ototnya itu sendiri. Kemudian kalau 5 itu dia bisa melakukan tahanan seperti tahanan si pemeriksa. Jadi kalau misalnya dilakukan tahanan, dia sama kuatnya dengan pemeriksa, itu nilainya 5. Kemudian baik untuk kekuatan otot 4 itu pasien bisa menahan tetapi masih bisa ditarik oleh si pemeriksa, artinya tahanannya lemah, jadi walaupun ada tetapi 5. Jadi kalau secara persentase itu kekuatan ototnya 75%, jadi kalau tadi 100% ini 75%, itu kekuatan otot 4. Sedangkan kekuatan otot 3 dia hanya sebatas melawan gravitasi ya. Jadi dia bisa diangkat, tidak lama dia akan jatuh karena tidak mampu menahan gravitasi secara lama ya. Dan secara kekuatan otot, secara kualitas itu kurang lebih sekitar 50%. Kemudian kalau nilainya 2 itu hanya sebatas tempat tidur. Jadi pasiennya hanya bisa digerakkan ekstremitasnya di tempat tidur saja. Itu adalah nilai kekuatannya adalah 2 ya. Sedangkan 1 untuk kekuatan otot 1 itu adalah di mana pasien hanya sebatas kontraksi. Jadi kalau misalnya pasien digerakkan untuk ekstremitasnya dia tidak bisa. Tetapi ketika dipalpasi bagian yang sudah digerakkan tadi, misalnya di bagian kanan gitu ya, kita palpasi, terus pasien suruh digerakkan, ini ada pengencangan atau terjadi kontraksi, maka nilai kekuatan ototnya adalah 1. Sedangkan 0 itu ketika kita palpasi tidak ada pengencangan atau kontraksi sama sekali. Oke. Langsung saja saya perkenalkan terkait dengan alat dan bahan yang kita gunakan. Nanti untuk alat yang dan bahan yang kita gunakan adalah alat dan bahan yang digunakan adalah ada midline untuk mengukur kaitannya dengan ada tidaknya atrofi atau pengecilan dan pembesaran pada ototnya, dan untuk cuci tangan itu menggunakan hand scrub. Baik, seperti biasa sebelum kita pasien kita siapkan alat itu di fase prainteraksi, dan bahan yang kita gunakan, kemudian kita juga baca catat kamera pasien, pastikan pasiennya dengan kelainan atau gangguan pada sistem muskuloskeletal yang nanti akan kita kaji, dan setelah itu baru masuk ke orientasi. Baik, kita sebelum cuci tangan terlebih dahulu. Baik, kita langsung ke pasien ya di fase orientasi. Sebelumnya selamat siang Bapak. Ini dengan Bapak sini kalau boleh tahu? Pak Bambang. Pak Bambang ya. Pak Bambang bisa saya cek hilang identitasnya. Kita pastikan identitas pasien sudah tepat atau belum. Kemudian kita bisa juga di fase orientasi tanyakan kabarnya. Bapak gimana semalam, bisa tidur? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, mungkin sampai sekarang ada keluhan? Tangan saya yang di sebelah kanan atau lemah? Oke, agak lemas ya, jadi nggak sulit untuk digerakkan. Baik, nanti saya akan melakukan pengajian pada otot Bapak ya, Mas Bambang. Ini terkait dengan ototnya apakah terjadi gangguan atau kelainan atau tidak ya. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih nanti sekitar 5-10 menit, dan sebelum dilakukan pengkajian mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, karena ini nanti pengajiannya mungkin agak sedikit tidak nyaman, ada yang mungkin rasa sakit atau nyeri, mungkin
untuk kerjasamanya ya Pak, sebelum dilakukan ada yang ditanyakan, mungkin ada yang terkait dengan tidak mau dilakukan? Tidak ada ya. Baik, bisa kita mulai. Baik, untuk di tahap kerja setelah cuci tangan dan kemudian menjaga privasi pasien, maka kita lakukan pengkajian dengan 3 tes tadi ya, look, feel, dan move. Look itu sendiri dengan observasi atau dengan inspeksi atau melihat ya. Kita bisa amati bagian ekstremitas pasien baik atas maupun bawah ya, terutama yang terjadi keluhan. Jadi apa ini tadi keluhannya adalah di sebelah kanan ya, terutama lengan sama kakinya juga ya. Jadi lengan sama kakinya terjadi kelemahan, kita bisa amati kanan dan kirinya. Jadi kalau pasien sudah lama terjadi kelumpuhan atau kelemahan ototnya menurun, maka akan biasanya terjadi atrofi. Dan kalau terjadi atrofi, maka antara kanan dan kiri tidak seimbang. Sehingga nanti kalau ditemukan datanya tidak seimbang, kita bisa lakukan pengukuran dengan menggunakan lead lamp. Jadi ini misalnya kita bisa lihat, bisa dibuka dulu untuk ini. Baik, untuk pengukurannya kalau kita amatin ya, misalnya kanan dan kiri, kalau misalnya di lengan bagian bawah terjadi pengecilan atau berbeda antara kanan dan kiri, kita bisa mengukur lingkar lengan bawahnya seperti apa tekniknya ya. Jadi kita ukur bagian dari sudut sikunya ini, ini sampai dengan bagian jarinya, jadi pergelangan siku ini ya. Seperti ini. Kemudian kita bagi 2 ya. Jadi ini kebetulan dapat 28 ya, jadi 14 kurang lebih. Jadi ini 14-nya dari sini. Oke, tinggal kita putar seperti ini. Kemudian kita ukur untuk diameternya, diameter kanan dan kiri kita bandingkan. Itu untuk inspeksinya. Selain itu juga kita bisa melihat apakah ada riwayat trauma, jejas dan sebagainya, apakah ada tanda deformitas, misalnya ada perubahan bentuk ya pada ototnya, kemudian apakah ada perubahan juga, ada tanda kekakuan ya dan sebagainya. Itu yang kita bisa amati di observasi di daerah ekstremitasnya. Kemudian yang lain adalah kita lakukan teknik yang kedua, yaitu feel. Jadi kalau misalnya di kanan kita ada masalah terutama di bagian kanan tadi, kita bisa lakukan palpasi. Palpasi sendiri untuk mencari kaitannya dengan yang pertama ada tidaknya nyeri tekan. Ya. Pak ini sakit nggak? Sedikit. Sedikit sakit ya. Kemudian selain ada tidaknya nyeri, kita juga bisa, kalau misalnya di sini ada benjolan, kita bisa palpasi apakah ada benjolan atau tumor ya. Kemudian kalau ada tumor, kita bisa nilai seberapa konsistensi dari tumor tersebut, apakah isinya cairan atau benda padat dan sebagainya. Kemudian yang bisa kita palpasi lagi adalah suhu ya, suhu di sekitar tempat terjadi kelainan, apakah misalnya terjadi perubahan suhu seperti misalnya lebih hangat atau lebih dingin justru sebaliknya ya. Itu untuk dipalpasi. Selanjutnya yang lain adalah yaitu feel dan move, yang terakhir adalah move. Nah, untuk terkait dengan kekuatan otot sendiri, kita bisa mengecek di ekstremitasnya pasien ya. Jadi ini kalau secara ekstremitas ini terbagi menjadi regio bagian atas, tengah dan bagian bawah ya. Nah, kita akan mengecek masing-masing nilai kekuatan ini seberapa nilai kekuatan ototnya ya. Caranya adalah untuk mengukur kekuatan otot kita cek pasiennya dari yang paling tinggi ya. Jadi misalnya yang 5 paling tinggi adalah pasien suruh diangkat. Pak, bisa minta tolong diangkat tangannya. Nah, kalau pasiennya misalnya dia tidak bisa diangkat tangannya, berarti ini kekuatan ototnya tadi ya, seperti sudah dijelaskan, dia nilainya adalah di bawah dari atau sama dengan 3 ya. Jadi bisa 2, 1 atau 0 kemungkinan. Sehingga jangan kalau sudah nilai kekuatan ototnya di bawah itu kemudian kita lakukan penarikan atau tahanan tadi, karena nilai ototnya di bawah dari nilai 3 tadi. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah, Pak, ini bisa digeser untuk lengannya. Nah, kalau pasiennya ini bisa digeser ya kanan dan kiri tadi, berarti nilai kekuatan ototnya adalah 2. Tetapi kalau pasien tadi bisa mengangkat, dia nilainya adalah 3. Tetapi kalau diangkat seperti ini, kemudian dikasih tanah sedikit saja dia sudah jatuh, itu nilainya adalah 4 ya. Nah, kalau 5 itu dia dikasih tahanan sama kuatnya dengan si pemeriksa gitu, ya. Oke,
Ini untuk kekuatan ototnya, jadi kita bisa cek bagian misalnya kalau ini kekuatan ototnya di atas 3 ya, kalau ini kan tadi di bawah 3 tadi, jadi dia hanya sekitar digeser kanan dan kiri. Kita bisa cek kalau misalnya dia di atas 3 untuk otot bagian lengan atas dan bawahnya ya, jadi Pak ditarik. Oke. Ini kalau sama besar dengan si pemeriksa berarti otot di sini dengan di sini nilainya adalah 5 ya. Jadi ini bisa dengan cara seperti ini atau pasiennya suruh mendorong, Pak didorong tangannya. Oke, didorong seperti ini kita bisa nilai, kita bisa rasakan kalau misal pasien masih bisa ditahan sama si pemeriksa, jadi masih suruh nahan, kemudian kita bisa didorong seperti ini dengan agak lemas ya, itu berarti nilainya adalah 4. Ya, untuk yang di bagian pergelangan juga sama ya. Di bagian pergelangan kita bisa cek seperti ini, Pak didorong jarinya. Nah, kalau kekuatannya dia sama seperti pemeriksa berarti nilainya adalah 5. Tapi kalau pasien mendorong kemudian masih bisa ditarik sama si pemeriksa, maka nilainya adalah 4 ya. Kemudian kita juga bisa cek dengan cara yang lain, seperti misalnya Pak dibuka jarinya. Nah, ini kita bisa nilai kekuatannya tadi untuk yang di bagian jari ya. Itu untuk ekstremitas bagian atas. Baik, selanjutnya adalah pengkajian untuk di bagian ekstremitas bawah ya, untuk terkait dengan kekuatan ototnya. Kita bisa cek tadi ya, tekniknya sama, look, feel, dan move ya. Jadi untuk look, feel, dan move-nya kita tadi sudah peragakan yang bagian ekstremitas atas ya. Look-nya dengan bisa melihat ada tidaknya tadi atrofi atau pengecilan, hipertrofi pembesaran ya. Kemudian ada tidaknya benjolan, edem dan sebagainya. Kemudian palpasi juga sama terkait dengan ada tidaknya nyeri tekan. Kemudian kalau ada benjolan lihat konsistensinya. Kemudian kalau ada tanda misalnya cedera ya atau perubahan bentuk deformitas, kita juga bisa palpasi di daerah situ adakah nyeri tekan, dan juga misalnya sampai kalau terjadi fraktur ada tidaknya sampai bunyi krepitasi. Nah, untuk menilai kekuatan otot di bagian ekstremitas bawah juga sama, tekniknya adalah kita cek dari bagian yang paling atas, yaitu pasiennya suruh mengangkat kakinya. Pak bisa diangkat kaki sebelah kanannya. Nah, ini kalau pasiennya bisa kekuatan ototnya berarti di atas 3 ya. Jadi Pak masih bisa diangkat dulu, diangkat. Nah, ini kita bisa kasih tahanan untuk melihat di bagian sini ya. Atau juga kita bisa mengeceknya dengan cara dilipat seperti ini. Kemudian untuk melihat di bagian bawah, paha bawah, kita bisa suruh pasiennya untuk mendorong. Pak didorong kakinya. Nah, kalau misalnya tahanannya sama dengan si pemeriksa atau penolong, maka nilainya adalah 5 gitu. Tetapi ketika ini pasien Pak didorong, kemudian ini masih bisa ditekuk oleh si tahanan si pemeriksa, maka nilainya adalah 4 begitu. Oke. Nah, selanjutnya ketika Pak diangkat kemudian bapaknya tidak bisa mengangkat, ini berarti kita tidak perlu tadi mengecek yang kekuatan 4 atau 5-nya tadi, tapi mesti akan di bawahnya, sehingga kita bisa cek pasiennya, Pak ini karena tidak bisa diangkat, bisa digeser. Nah, ketika pasien bisa digeser seperti ini, maka itu nilainya adalah 2 karena dia hanya sebatas tempat tidur ya. Tetapi ketika Pak bisa diangkat bisa, kemudian dia jatuh lagi tidak lama, maka nilainya adalah 3 karena tadi hanya sebatas gravitasi atau kekuatan ototnya hanya 50% gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang satu tadi ya. Jadi kalau tadi misalnya tidak bisa digerakkan juga untuk kekuatan otot 2, maka kita cek bagian ototnya tadi apakah nilainya 0 atau 1, karena ada 2 kemungkinan tadi ya. Jadi kalau kita palpasi daerah bagian femurnya ya, jadi Pak digerakkan kakinya sebelah kanan, kami kita palpasi. Jadi kalau ini menegang ototnya, berarti nilai kekuatan ototnya adalah 1 atau terjadi kontraksi, sebatas kontraksi. Tapi kalau kita tekan konsistensi dari ototnya tadi ketika kontraksi tadi tidak ada, maka nilainya adalah 0. Nah, untuk kekuatan otot yang ada di sebelah pelantar itu juga sama ya, pasiennya suruh mendorong, Pak didorong. Nah, ketika kuat sama berarti nilainya adalah 5. Tapi ketika masih bisa ditarik oleh si pemeriksa, maka nilainya adalah 4 ya. Oke, kemudian untuk jarinya juga sama, bisa suruh mendorong atau pasiennya suruh membuka ya, membuka jarinya. Oke, bisa dibuka jarinya. Nah,
Ini pasiennya bisa kita rasakan terkait dengan pergerakannya tadi. Ya. Itu untuk kekuatan otot yang ada di ekstremitas. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan di penilaian kekuatan otot. Selanjutnya terminasi ke pasien. Baik, Bapak, ini untuk pengukuran kekuatan ototnya sudah selesai. Dan untuk kekuatan ototnya sendiri, kalau secara kekuatan nilainya adalah tadi 2 ya, hanya sebatas tempat tidur tidak bisa digerakkan. Dan ini nanti akan kita lakukan tindakan keperawatan, salah satunya nanti adalah tindakan ROM ya, atau latihan rentang gerak, yang nanti tujuannya adalah untuk selain melatih dari ototnya, supaya juga ototnya tidak mengalami kekakuan, dan juga melatih dari kardiorespirasinya atau jantungnya ya, sehingga bisa mentolerir terkait dengan kegiatan atau aktivitas yang nanti akan dilakukan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dokumentasi.